Anies Baswedan gabung Pemuda Pancasila, Denny Siregar tuding upaya cuci tangan, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Anies Baswedan resmi bergabung sebagai anggota Pemuda Pancasila. Itu setelah dia menghadiri peresmian kantor Majelis Pimpinan Nasional atau MPN di Menteng, Jakarta Pusat. Anies mengatakan bahwa dengan bergabung sebagai anggota Pemuda Pancasila, ia dapat bersama-sama memastikan bahwa Pancasila menjadi pilar yang harus dijaga bersama-sama demi keutuhan bangsa. Sama-sama kita ingin memastikan bahwa ikhtiar kita untuk menjadi pilar Pancasila bisa sama-sama, katanya kepada wartawan Sabtu 1 Oktober 2022. Terkait hal itu, pegiat media sosial Denny Siregar masih menghubungkannya dengan politik identitas. Dia menuding keputusan Anies Baswedan jadi anggota Pemuda Pancasila sebagai upaya cuci tangan. Cuci tangannya keras banget supaya tidak dibilang bapak politik identitas, tulis Denny Siregar di akun Twitternya, dilihat fajar.co.id Sabtu malam 1 Oktober 2022. Cuitan Denny pun mendapat respon beragam dari netizen. Ada yang mendukung, banyak pula yang tidak sepakat. Halu lu bong, siapa yang cuci tangan? Lu dan gerombolan lu yang bacot halu, politik identitas segala. Ngaca dan mikir lu bong, semua halusinasi lu dan gerombolan lu itu karena kekurangan kapasitas pikiran sebagaimana lu dirujak di ILC dulu, tulis salah satu netizen sembari menautkan gambar berita yang menyebut 83% warga puas dengan kinerja Anies. Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Pemuda Pancasila atau PP, Japto Suryo Sumarno, menyatakan bahwa semua kader PP wajib untuk memilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jika ia benar-benar maju menjadi calon presiden pada pemilihan umum atau pemilu 2024. Hal itu disampaikan setelah Anies resmi menjadi anggota PP dalam peresmian kantor Majelis Pimpinan Nasional atau MPN PP di Menteng, Jakarta Pusat. Secara simbolis, Anies secara langsung menerima kartu anggota dalam agenda tersebut. Sebagai informasi tambahan, sebelumnya Anies Baswedan buka suara soal polarisasi yang kerap dikhawatirkan setiap kali ada pemilu di negeri ini, dengan menganggap bahwa itu hal yang wajar terjadi dalam proses pemilihan. Polarisasi terjadi antar 2 kubu, 3 kubu, 4 kubu. Dan kita tidak perlu khawatir dengan proses itu, karena ini adalah nature-nya proses pemilihan, katanya belum lama ini. Sosok yang disebut pintar menata kata, tapi nggak pintar bekerja itu lantas berkata begini juga. Nah, kita kadang-kadang khawatir, waduh jangan sampai pemilu ini terjadi polarisasi loh. Polarisasi itu sesuatu yang wajar. Meski lantas dia berkata pula bahwa polarisasi jangan dianggap sebagai perpecahan, tapi fakta yang dihasilkan dari polarisasi yang kebablasan, mengatasnamakan agama, juga politisasi ayah dan mayat. Ternyata dampaknya gak sesimpel yang dikatakan Anies tadi. Saya menebak ada sedikitnya 2 alasan kenapa Anies berkata begitu. Pertama, dia ingin mengaburkan jejak kelam Pilgub DKI Jakarta 2017, di mana kubunya sengaja memasukkan agama dalam polarisasi publik Jakarta hingga ke tingkat yang berdampak sangat merusak. Dia seperti mengentengkan akibat dari polarisasi Pilgub DKI Jakarta yang kala itu dibawanya hingga ke urusan SARA, termasuk membangkitkan sentimen dengan memainkan isu pribumi demi menangi kursi DKI 1 bersama Sandiaga Uno sebagai wakilnya. Kedua, Anies seperti hendak mengirimkan pesan kepada pendukungnya bahwa mereka boleh memainkan lagi strategi adu domba dan pecah belah ke tingkat nasional. Seandainya beneran dia dapat tiket hasil kolaborasi Nasdem, PKS, Demokrat atau lewat jalur koalisi lainnya. Kalau sampai kedua cara licik ini benar dimainkan dengan melakukan copy-paste strategi Pilgub DKI Jakarta ke tingkat nasional, maka potensi benturan di masyarakat akan lebih keras dan dampak yang lebih merusak berpotensi terjadi. Bagi saya akan jauh lebih baik, santun dan terlihat berakhlak jika Anies bicara saja soal sportivitas. Misalnya dia bisa berkata begini, boleh mendukung dengan luar biasa, tapi lakukanlah dengan elegan, jangan mencederai sportivitas karena masa depan bangsa menjadi taruhannya. Ini misalnya saja ya, tapi saya tidak yakin Anies mau dan pantas berkata seperti itu. Wong dia sendiri menikmati hasil dari proses pemilihan yang sangat tidak sportif kok. Juga belum meminta maaf sampai sekarang. Masa dia pantas bicara soal sportivitas dalam proses demokrasi? Kalaupun suatu saat dia bicara soal itu, ya kelihatannya sekedar lip service demi menyenangkan pendengarnya atau mengecoh masyarakat yang tidak paham rekam jejak ex Mendikbud yang pernah dipecat Jokowi itu. Bagaimana menurut Anda?
Modiar, kongko bareng Habib Bahar, Fadlizon kena skakmat netizen yang juga kadrun lovers. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Prabowo sudah resmi berpisah dari kelompok pendukungnya di Pilpres 2019 silam, yakni kelompok 212 atau yang lebih dikenal dengan sebutan kadrun. Perpisahan itu terjadi lantaran ia menerima tawaran menjadi menteri pada kabinet Jokowi Ma'ruf. Tidak pula karena pasukan Munaslimin 212 benci sama Presiden Jokowi. Mereka pun ikut-ikutan membenci Prabowo sekarang. Ada yang mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu mengkhianati perjuangan dan spirit 212. Ada pula yang mengatakan Prabowo sudah selesai. Bagi kami Prabowo sudah selesai. Masih banyak kader muda yang layak pimpin negeri ini ke depan. 2024 saatnya yang muda yang berkarya, ujar mantan Ketua Umum PA 212 Selamat Ma'arif dengan nada cukup meyakinkan. Dan seperti tanpa bersalah, Selamat meminta Prabowo gak usah nyapres lagi pada Pilpres 2024 mendatang. Dengan Prabowo tidak nyapres lagi akan membuktikan kalau kaderisasi dan regenerasi di Partai Gerindra berjalan dengan baik. Demikian mantan jubir FPI itu coba meyakinkan. Hanya saja kita semua sudah tahu kalau pada akhirnya Prabowo tetap mau nyapres juga meskipun tidak didukung oleh kelompok kapak maut naga geni 212. Kini mantan menantu Soeharto itu mencoba mendekati kalangan Nahdien dalam rangka mendapatkan dukungan atau suara. Nah, beda dengan bosnya tersebut, Fadlizon justru masih menjaga hubungan baik dengan kadrun. Seperti pada tragedi kilometer 50 yang menyebabkan 6 laskar FPI meninggal dunia, ia justru lebih membela FPI daripada polisi. Bahkan, Besti Fahri Hamzah itu seperti tanpa bersalah mengatakan kasus kilometer 50 mirip dengan kasus Sambo yang penuh dengan skenario. Sambo pula yang disalahkan. Teranyar, Fadlizon terlihat kongko bareng Habib Bahar bin Smith sembari ngobrol dan ngopi di kafe Kamboja Greenhouse, Tajur Halang, Bogor. Terlihat dari video yang beredar, baik Fadlizon maupun Bahar sama-sama mengenakan baju berwarna hitam. Entah apa maksud dan tujuannya. Di samping itu mereka juga menghisap cerutu bareng. Cerutu beneran, bukan cerutu daging. Dan ternyata ada kejutan di pertemuan tersebut, yakni juga turut dihadiri oleh Neno Warisman. Tentu kita semua sudah tahu siapa si Neno ini. Mantan penyanyi seksi yang tiba-tiba jadi pendakwah, sekaligus politisi digoreng dadakan 35 ribuan. Kehadirannya di pertemuan Habib Bahar dan Fadlizon itu jelas bikin kader Partai Umat terkejut dan seakan tidak percaya. Kok Partai Umat? Karena dia telah membohongi partai itu dan sekarang jadi ketahuan. Tentu masih segar di ingatan kita kala itu Neno mundur dari partai besutan Amin Rais tersebut dengan alasan ingin fokus mengurus anaknya yang ada di Turki. Ternyata bukannya di Turki, dia malah di Bogor bareng Fadlizon dan Bahar bin Smith. Artinya apa? Neno mundur dari Partai Umat sebenarnya bukan karena mau ngurus anak, tapi ada alasan lain yang ia enggan sampaikan. Kembali ke Fadlizon tadi, apa sih tujuan dia sebenarnya bertemu dengan Habib Bahar atau dengan kata lain tetap menjaga hubungan baik dengan kadrun? Ya karena dia politisi, maka tidak jauh-jauh dari politik. Doikan anggota DPR RI dan sudah bisa dipastikan mau mempertahankan jabatannya itu hingga selama mungkin, bahkan bila perlu sampai akhir hayat. Untuk bisa terpilih sebagai wakil rakyat lagi tentu butuh suara yang banyak. Jadi supaya suara dari kelompok kadrun tidak hilang mesti dirawat. Apalagi Habib Bahar kan tinggal di Kabupaten Bogor yang notabene dapilnya Fadlizon. Habib Bahar tetap saja ia punya pengikut yang bisa dimanfaatkan. Kura-kura begitu yang ada di benak Fadlizon. Terbukti kok pertemuannya dengan Habib Bahar, berpenampilan ulama tersebut mendapat skakmat dari netizen. Salah satunya dari pemilik akun Twitter @dons_stmini yang juga kadrun lovers. Pas Habib Bahar di penjara, bapak kemana? Kok gak bantuin? Ujarnya, mak jelek, ngena banget. Ketika Habib Bahar tertimpa masalah sampai dikurung, gak ada tuh kabar Fadlizon datang menemui dia untuk sekedar memberi dukungan atau motivasi. Pasca Habib Bahar menghirup udara bebas saja, ia mau berteman lagi. Dan dari sini saja sudah ketahuan kalau Fadlizon hanya mau memanfaatkannya saja. Tidak lebih dari itu, gue kasihan sama Habib Bahar, dimanfaatin politisi Bang Satcemzon ini, tutur pemilik akun Twitter @wongkalibanteng dengan nada sedih. Hanya saja Fadlizon bisa mendapat keuntungan membangun relasi dengan Habib Bahar itu.
Tapi yang modiar ya Prabowo dan Gerindra. Ujung-ujungnya perolehan suara Wowo di Pilpres 2024 yang gak bertambah, yang ada justru berkurang. Bagaimana menurut Anda?